James Raven dicadangkan, pelatih ASEAN punya teori begini. Gagal penuhi janji, James Raven ungkap fakta di skuad timnas U19. Skenario timnas Indonesia U19 lolos semifinal Piala AFF U19 2024. Sempat dicoret STY, si anak hilang buktikan diri di Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. James Raven dicadangkan, pelatih ASEAN punya teori begini. James Raven kembali menjadi sorotan saat timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 di laga kedua grup A ASEAN Cup U19 2024. Sang pemain dianggap kurang memberikan kontribusi di laga tersebut. Beberapa pendukung timnas Indonesia bahkan mulai meragukan kualitas pemain berdarah Belanda itu. Pemain yang dinaturalisasi atas rekomendasi Sintayong tersebut dianggap masih sangat mentah untuk bermain di level tim nasional. Untungnya penampilan kurang maksimal James Raven tak terlalu berpengaruh pada hasil akhir. Garuda Muda tetap berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Namun hal itu lantas membuat pelatih Filipina Joseph Ferre mengungkapkan perbedaan besar terhadap pemain abroad dan pemain yang berlaga di level sepak bola tertinggi. Menurutnya antara pemain abroad dan lokal memiliki perbedaan level. Maksudnya pemain Indonesia yang telah ditempa dan bermain reguler di Liga 1 kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sedangkan pemain abroad walau bermain di luar negeri tetapi levelnya masih akademi atau sepak bola kelompok usia. Joseph Ferre kemudian menyebut dengan kondisi di skuad timnas Indonesia U19 di mana 3 pemain abroad juga bukan pemain inti. Mereka adalah James Raven, Marcelinus Amaola dan juga Welber Jardim. Memang ketiga pemain tersebut bukan pilihan utama Indra Syafri dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia U19. Namun terlepas dari itu diharapkan para penggawa tersebut bisa membuktikan kualitasnya bersama Garuda Muda di laga terakhir fase grup. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste U19 pada 23 Juli mendatang. Gagal penuhi janji, James Raven ungkap fakta di skuad timnas U19. Pemain timnas Indonesia U19 James Raven akui dirinya masih beradaptasi dalam banyak hal bersama tim, meski mendapatkan lebih banyak menit bermain pada laga kedua grup A ASEAN Cup U19 melawan Kamboja. Pada laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 2-0 melalui gol Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge itu, Raven bermain sekitar 45 menit setelah dirinya masuk kepada babak kedua. Menit bermainnya ini hampir meningkat 2 kali lipat dari laga pertamanya di mana saat itu dirinya bermain sekitar 20 menit setelah masuk pada menit ke-67 dan berhasil mencetak 1 gol. Pemain FC Dordrecht U21 itu mengatakan sedikit kecewa dirinya gagal menyumbangkan gol pada laga melawan Kamboja. Asalnya James Raven sempat berjanji bakal mencetak 2 gol buat timnas Indonesia di ASEAN Cup U19 tahun ini. Namun sejauh ini ia baru catatkan 1 gol saat hadapi Filipina kemarin. Meski demikian, Raven mengaku tetap bangga karena dapat mengantarkan Merah Putih kembali meraih 3 poin. Namanya yang tercantum memberi asis pada gol kedua Indonesia yang dicetak oleh Iqbal Gwijangge juga membuatnya senang meski mengakhiri laga dengan tanpa gol. Lebih lanjut, pada laga terakhir penyisihan grup melawan Timor Leste Selasa nanti, striker bertinggi 1,89 meter itu bertekad membawa Indonesia melaju dengan sempurna menuju semifinal. Saya berharap 3 poin dalam kemenangan sehingga kami akhirnya bisa meraih 9 poin untuk melaju ke semifinal, kata Raven. Skenario timnas Indonesia U19 lolos semifinal Piala AFF U19 2024. Sukses meraih kemenangan pada laga lanjutan grup A melawan timnas Kamboja U19, peluang timnas Indonesia U19 ke babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 terbuka lebar. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-71 melalui Kadek Arel Priyatna yang mencetak gol melewat sundulan kepalanya. Ini merupakan gol kedua bagi bek Bali United itu usai menyumbang 1 gol pada laga pertama melawan Filipina.
Tim Merah Putih kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-86 melalui gol Iqbal Gwi Jangge. Gol ketiga Iqbal di ASEAN Cup U19 itu sekaligus menjadi gol penutup pada pertandingan ini. Kemenangan ini membuat Indonesia bertengger di posisi puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Di laga terakhir fase grup, Indonesia akan bersua Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa besok. Sebagai informasi, hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak berikutnya. Secara matematis, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal sangat terbuka lebar. Skuad Garuda Nusantara hanya butuh hasil imbang di laga terakhir guna memastikan diri sebagai juara grup A. Bahkan Indonesia masih memiliki kans yang cukup besar untuk lolos meski kalah dari Timor Leste di laga terakhir. Indonesia tetap akan lolos jika tidak kalah dari Timor Leste dengan selisih gol lebih dari 4. Di sisi lain, Filipina tidak menang dengan selisih lebih dari 12 gol atas Kamboja di laga lainnya. Indonesia hanya gagal menjadi juara grup jika Timor Leste menang dengan selisih minimal 5 gol atau Filipina menang dengan selisih 12 gol. Apabila salah satu dari 2 skenario terwujud, Indonesia juga masih punya peluang lolos. Pasalnya, potensi Indonesia untuk menjadi runner-up terbaik sangat terbuka dengan torehan 6 poin. Sempat dicoret STY, si anak hilang buktikan diri di Eropa. Sempat hilang dari timnas Indonesia, pemain diaspora Elkan Bagot sukses tampil impresif dan membantu klub Liga Inggris Ipswich Town menang di laga pramusim. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa Ipswich Town baru saja melakoni pertandingan persahabatan melawan klub asal Ukraina Shakhtar Donetsk. Bertanding di Sportzentrum Langskon Village, klub asuhan Kieran McKenna tersebut berhasil raih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Di laga ini sang pelatih memasukkan bek timnas Indonesia Elkan Bagot di menit ke-60. Menariknya, Elkan Bagot tak dipasang sebagai bek tengah, melainkan bek kiri dan sesekali ikut merangsek naik membantu serangan. Meski begitu, Elkan Bagot tetap mampu menjaga pertahanan Ipswich Town terhindar dari serangan lawan. Hingga 90 menit laga berjalan, Ipswich pun mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Shakhtar Donetsk. Hasil ini jadi sinyal positif bagi Ipswich Town yang bakal tampil di kasta teratas Liga Inggris musim depan. Setelah laga ini, nantinya Elkan Bagot CS dijadwalkan bakal menghadapi sejumlah tim Eropa lain jelang kick Premier League bulan Agustus mendatang. Sementara itu, bagi Elkan Bagot, menit bermain di laga pramusim ini jadi indikasi positif jika dirinya berpotensi masuk skuad inti Ipswich Town di musim depan. Hal tersebut juga jadi berkah bagi timnas Indonesia lantaran jam terbang di kasta teratas Liga Inggris bisa membantu Elkan Bagot jadi bek berkualitas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau sempat hilang dari timnas Indonesia terutama dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, namun jika melihat penampilannya bersama Ipswich Town di pramusim kali ini serta berpotensi tembus skuad utama di Premier League musim depan, sepertinya Sintayong layak memanggil kembali Elkan Bagot.